students, how are you today? I hope you are happy always and happy learning always. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di part of speech bagian kedua, yaitu mengenai pronoun. Seperti kita ketahui, pronoun adalah kata ganti. Maka dari itu, kita akan belajar banyak tentang pronoun pada hari ini. Saya sangat mengharapkan kita semuanya bisa memperhatikan video ini bersama-sama. And let's check it out. Jadi, di dalam pembelajaran kita kali ini, dalam materi pronoun, kita yang pertama sekali akan mempelajari what is pronoun. Pronoun merupakan salah satu dari part of speech yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Pronoun terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Kita lihat kinds of pronoun, jenis-jenis dari pronoun. Yang pertama sekali kita sebut dengan subject pronoun. Jadi pronoun ini merupakan kata ganti. Jadi di dalam subject pronoun berarti subject pronoun ini adalah untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Maka di dalam bahasa Inggris ada 7 subjek. Yang pertama I, kedua you, ketiga we, keempat they, kelima she, keenam he, dan yang ketujuh yang merupakan kata ganti benda adalah kata it. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan subject pronoun. Nah, di sini kita lihat yang pertama, I know Mary, you know Mary, we know Mary, they know Mary. She knows Mary. He knows Mary. Dan yang untuk kata ganti benda, it is nice. Nah, inilah yang merupakan subject pronoun. Yang kedua, ada yang namanya object pronoun. Nah, object pronoun ini adalah kata ganti untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Jadi di sini di dalam bahasa Inggris kata saya untuk subjek dan objek akan berbeda. Tadi di dalam subjek saya itu kita sebut dengan I. Tetapi di dalam objek I itu menjadi me. Jadi di dalam objek pronoun ada 7 juga kata gantinya. Me, you, us, them, her, him, dan kata ganti benda tetap menggunakan kata it. Oke, ini dia merupakan contoh-contoh yang menggunakan kata ganti objek. Kita lihat, Mary knows me. Me ini adalah objek untuk kata saya. Kemudian ada Mary knows you, Mary knows us, Mary knows them, Mary knows her, Mary knows him. Yang terakhir ada kalimat I like it. Nah, inilah dia yang merupakan kata ganti objek atau kita sebut dengan object pronoun. Yang ketiga, ada namanya possessive adjective pronoun. Jadi, possessive adjective pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda. Nah, ini di sini dibuat tabel. Ada subject pronoun, kemudian di kolom kedua pada tabel ini ada possessive adjective-nya, dan di kolom ketiga ada possessive adjective
pronoun ditambah dengan kata noun. Jadi kata ganti kepemilikan ini yang menunjukkan sifat kepemilikan ini, I itu di dalam posesif menjadi my, you itu menjadi your, we menjadi our, they menjadi their, she menjadi her, he menjadi his, dan it menjadi its. Maka possessive adjective ini akan bermakna ketika dia ditambah dengan noun ataupun kata benda. Di sini dicontohkan my school, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan sekolah saya. Lalu ada your school, our school, their school, her school, his school, its school. Nah, inilah contoh-contoh dari possessive adjective pronoun. Nah, yang keempat, ini kita sebut dengan possessive pronoun. Kalau yang ketiga tadi ada kata adjektifnya, tetapi di sini possessive pronoun, tidak menggunakan kata adjektif. Nah, ini dia langsung sebagai kata ganti kepemilikan. Kita boleh lihat ini di kolom ketiga pada tabel ini, inilah yang merupakan possessive pronoun. Jadi ada kata mine, ada kata yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Inilah pronoun yang keempat atau jenis kata ganti yang keempat. Nah, ini merupakan contoh dari possessive pronoun. Di tabel ini ada possessive adjective dan ada possessive pronoun. Di dalam possessive adjective kita menyebutkan benda yang kita miliki. Tetapi di dalam possessive pronoun kita tidak menyebutkannya. Misalnya kita lihat di dalam contoh, it's my money. Di kalimat ini my merupakan possessive adjective. Karena dia adjektif, dia harus dipasangkan dengan money yang merupakan noun. Maka it's my money. Di dalam possessive pronoun, it's mine. Hanya seperti itu kita sebutkan. Jadi kalau ditanya, itu milikku. Kalau ditanya, milikku itu apa? Pada possessive adjective sudah diterangkan bahwa mine ini, yang disebut dengan mine ini adalah uang ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi di tabel ini bisa kamu lihat perbedaannya. Possessive adjective itu menggunakan kata ganti possessive dengan noun. Tapi di dalam possessive pronoun kita tidak menggunakan noun. Ya, yang kelima, ini merupakan jenis pronoun yang berikutnya kita sebut dengan reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini adalah kata ganti yang menjelaskan sesuatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk diri kita sendiri. Misalnya di sini sudah ada tabel. Nah, di kolom pertama ada subjek pronoun, di kolom kedua ada objek pronoun, dan di kolom ketiga inilah yang merupakan reflexive pronoun. Nah, jadi ciri-cirinya reflexive pronoun ini menggunakan kata self, ataupun kalau untuk yang jamak itu selves. Nah, ini ada contohnya myself, yourself, ourselves, themselves, herself, himself, dan itself. Oke, berikut ini adalah contoh untuk penggunaan reflexive pronoun. Kita lihat pada kalimat ini, I get myself a novel. Jadi, myself ini adalah contoh dari reflexive pronoun.
Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang selanjutnya. Nah, itulah dia mengenai reflexive pronoun. Nah, berikut ini adalah rangkuman ataupun tabel rangkuman pronoun. Jadi, di sini adalah rangkuman dari kata ganti. Kita bisa lihat ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective pronoun, ada possessive pronoun, dan ada reflexive pronoun. Begitu juga dengan pembagian berdasarkan singular atau plural. Jadi I, you, she, he, it ini adalah kata ganti tunggal. Tapi kalau kata ganti yang plural atau jamak, ada we, ada they, dan ada juga you. You ini boleh tunggal dan boleh juga jamak. Jadi demikian dia tabel rangkuman untuk pronoun. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam latihan dari pronoun ini. Nah, di sini sudah ada ditampilkan soal latihan. Ada 5 soal nanti. Dengan instruksi, lengkapilah kalimat berikut dengan pronoun yang tepat. Kamu boleh memilih salah satu dari jawaban yang menurut kamu paling tepat. Oke, untuk soal pertama, Blank and Clark go to school together. Yang kedua, I discuss with Blank every weekend. Yang ketiga, Blank friends are studying in the class now. Yang keempat, her car doesn't go as fast as Blank. Dan yang kelima, Yvonne washed the dishes by Blank. Oke, kamu bisa menjawab kelima latihan soal ini dan jawaban kamu boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan kita akan berdiskusi melalui kolom komentar di bawah ini. Selamat berlatih students, kerjakan yang terbaik dan selamat berlatih. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Saya berharap pelajaran ini bisa kamu mengerti. And that's all about our lesson today. And see you in the next lesson, in the next video. See you students!